wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua sahabat belajar berzikir, kali ini kita akan membahas bagaimana seseorang dapat melihat atau mengetahui bahkan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Makhluk gaib adalah makhluk ciptaan Allah juga, selain manusia seperti kita, makhluk yang sempurna. Tentu sebagai orang beriman kita percaya adanya makhluk gaib, bahwa makhluk gaib diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain diri kita manusia. Lalu bagaimana manusia dapat melihat, mengetahui adanya makhluk gaib tersebut? Bahkan kita dapat melihat atau berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut. Menurut versi saya, ada 5 cara manusia dapat berhubungan atau melihat makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jin atau hantu-hantu yang lain, hantu yang memang sesungguhnya adalah jin. Atau makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah yang dapat kita lihat dan dapat berkomunikasi dengan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kelebihan pada diri manusia itu sendiri sejak kita dilahirkan. Jadi sejak kita dilahirkan, Allah sudah memberi kelebihan kepada diri manusia itu, kepada bayi itu, untuk dapat melihat makhluk yang lainnya. Sehingga anak itu bisa kita sebut dengan kata indigo ataupun dengan kata-kata lain. Anak indigo memang sudah diberi kelebihan oleh Allah sejak lahir untuk dapat melihat makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu yang kedua adalah dari kodam leluhur. Sebagaimana orang itu dari leluhurnya memang sudah ada kelebihan dapat melihat makhluk yang lainnya. Tentunya orang-orang pilihan kodam leluhur. Mereka dapat melihat di saat kodam leluhur sudah menemani diri orang tersebut. Tapi sebelum kodam leluhur menemani diri orang tersebut akan diuji. Mungkin dari segi ekonomi, mungkin dari segi kesehatan, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat wadah dari orang tersebut sudah cocok untuk ditempati oleh kodam leluhur, maka tidak menutup kemungkinan Allah membukakan pintu gaib untuk dapat melihat sosok-sosok yang lainnya, atau bahkan berkomunikasi dengan sosok gaib yang lainnya. Itu menurut versi saya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara lelaku tirakat, yaitu melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan istilah Jawa itu lagi ning. Di saat kita ning, di saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari duniawi dan hanya kepada Allah kita berserah diri, di saat itulah sosok-sosok makhluk gaib akan muncul dalam kehidupan kita untuk mengganggu kita yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus benar-benar meninggalkan duniawi. Kita tidak boleh memikirkan duniawi sedikit pun, dan kita pasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menutup kemungkinan pintu gaib akan Allah buka untuk diri kita agar dapat melihat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tujuannya hanya untuk agar kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang datang menemui kita, atau seliweran istilahnya, kita melihat saat kita berzikir dengan khusyuk kepada Allah,
tiba-tiba di samping kita ada makhluk yang lain, tapi kita abaikan saja. Atau bahkan dia dapat berkomunikasi dan kita dapat mendengar bisikan-bisikannya. Semua itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah di saat diri kita hilang kendali, akal pikiran kita sudah hilang, kita sudah putus asa di atas dunia ini, kita sudah setengah gila, kita sudah setengah stres menghadapi dunia ini. Ada mau bunuh diri, ada bisikan-bisikan yang lain, sehingga kita melamun dan putus asa di titik yang paling terendah. Maka disitulah akan muncul bisikan atau bahkan memperlihatkan pada diri kita, atau menjadi sosok kita menyuruh bunuh diri, ataupun ada sosok yang menyuruh baca ini, baca itu. Di situ juga Allah memperlihatkan kebesarannya kepada kita, bahwa kita tidak sendiri diciptakan, bukan hanya manusia saja, tetapi ada makhluk-makhluk yang lainnya. Sebaiknya jika kita sudah seperti itu dalam keadaan yang benar-benar terpuruk dan stres, kita tetap beristighfar, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih lagi diberi iman dan takwa yang lebih kuat oleh Allah, sehingga kita tidak jadi gila mengikuti bisikan-bisikan yang ada. Biasanya muncul di hadapan kita, ataupun bisikan-bisikan itu ada ya, semua atas ridho Allah, agar kita lebih lagi percaya kepada Allah, bahwa pertolongan Allah itu ada. Dan yang kelima, ini menurut versi saya, dan yang kelima, dengan cara membeli. Kita membeli kepada orang yang memiliki supranatural tinggi, atau kepada orang yang memiliki ilmu tertentu. Kita disuruh berzikir ini, kita disuruh melakukan itu, kita disuruh tirakat ataupun apa, untuk dapat mendengar bisikan, untuk dapat melihat sosok makhluk gaib, ya, seperti itu. Biasanya jika pikiran kita sedang kalut atau kita berada di titik yang paling terendah, kita akan lari ke seseorang yang memiliki ilmu supranatural tinggi. Biasanya itu sifat manusia, memang tidak luput dari dosa. Biasanya kita akan diberi amalan-amalan atau apapun, sehingga kita di situ juga akan dibukakan pintu gaib, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu penjelasan dari saya, bagaimana cara manusia dapat melihat makhluk gaib. Dari kelima itu, yang paling dominan dan paling banyak adalah di saat kita sedang berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita akan digoda untuk jauh dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sahabat, belajar berzikir, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah, agar iman dan takwa kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.